apakah konten kreator itu akan digantikan oleh AI? Menurutku sih kalau kita ngomong ke depan banget nih ya 20 tahun. Dan sebenarnya skill untuk buat konten ini yang sebenarnya yang paling powerful. Terlepas dari kamu mau pebisnis, kamu mau dokter, kamu mau polisi, menurutku ya semua orang harus bisa memanfaatkan sosmed untuk memaksimalkan value dia. Jadi 4 tahun awalku sebagai content creator itu sampai 2021 itu sebenarnya sia-sia karena bikin konten viral tapi nggak kuat karakternya. Semua kontenku anjlok, gak ada yang nonton lagi, endorse nol gitu kan, ke mall udah gak ada yang ajak foto gitu-gitu. Dari diriku sendiri yang kayak pengen nyerah sih, yang kayak aduh kayaknya ini bukan jalanku deh as a creator. Tapi entah kenapa kayak di momen itu aku Kosem, gue pengen mulai dengan satu pertanyaan yang memang selama ini ada di otak gue dan belum ada yang bisa verifikasi ya. Kosem ini kan ada di ranah content creator, bantu content creator atau yang baru mau mulai ngonten untuk jadi content creator gitu ya, secara sukses. Tapi kedepannya apakah content creator itu akan digantikan oleh AI? Menurutku sih kalau kita ngomong ke depan banget nih ya 20 tahun bisa aja sih. Karena kan sekarang kalau kita lihat semakin kesini semakin mulus banget tuh ya. Bahkan banyak banget sekarang content creator AI yang orang bahkan nggak tahu kalau ini tuh fake gitu kan, harus dilihat jelas banget. Tapi semakin kesana kan akan semakin detail. Tapi menurutku di Civilizer sendiri ya, kita tuh akan terus update kurikulumnya. Jadi kalaupun nanti trennya ke arah sana, ya kita akan ngikutin tren itu sih. Jadi menurutku jangan kita lawan AI ini, tapi kita harus rangkul, kita gandeng dia. Sekarang kan ya kita as a creator juga pakai AI kan, mau buat skrip lebih cepet, mau misalnya cari ide, ataupun kalau di Civilizer bisa aku bilang ChatGPT itu udah jadi konsultan kita juga. Kita mau ngambil keputusan apa, kita tanya AI. Jadi menurutku kalaupun nanti akan tergantikan, pasti ada cara gimana kita yang memanfaatkan AI itu supaya kita nggak terganti-gantikan banget lah, tetap bisa dimanfaatkan. Aku ada statement, mungkin kayak pertanyaan menarik juga. Kita tuh di Indonesia, as per Februari 2026, ada 7,35 juta orang tanpa pekerjaan di Indonesia, alias mereka pengangguran gitu ya. Dan ini tuh big problem banget di negara kita. Menurut Kosem, apakah salah satu solusinya itu menjadi content creator? Dan seberapa impactful sih? Karena kan sekarang kita tahu media itu dari yang tadinya tradisional itu menjadi influencer media. Menurut Kosem gimana? Menurutku gini, setuju banget kalau yang itu. Menurutku semua profesi itu harus jadi content creator. Cuman mungkin aku harus luruskan dulu nih, arti content creator itu apa? Karena kan pasti pemikiran kita itu beda-beda nih ya, setiap yang nonton. Ada yang berpikir content creator itu artis, content creator itu influencer, harus masuk TV jadi host dangdut di TV. Enggak gitu loh. Content creator ya orang yang buat konten, basically kayak gitu kan. Dan sebenarnya skill untuk buat konten ini yang sebenarnya yang paling powerful. Terlepas dari kamu mau pebisnis, kamu mau dokter, kamu mau polisi, menurutku ya semua orang harus bisa memanfaatkan sosmed untuk memaksimalkan value dia. Yang awalnya misalnya orang yang tahu dia cuma 10 orang di sekitar dia, karena dia udah expose diri dia di publik, dia ngomong, itu bisa mendapatkan opportunity dari mana-mana. Contoh nih ya. Jadi hari ini, pas banget nih sore ini, aku mau meeting sama salah satu content creator AI. Karena kemarin dia habis bikin series yang judulnya Squid Game. Nonton gak kamu Squid Game? Squid Game, kayak pernah dengar. Jadi Squid Game, terus dia jadikan Squid Game. Nah, kebetulan orang-orang yang main di game Squid Game ini salah satunya tuh aku di dalam situ. Jadi ada Om Deddy, ada Radit, ada siapa. Pokoknya dia kayak masukin karakter-karakter. Yang trailernya lagi naik banget. Betul. Nah, sekarang sudah masuk part 4 kalau gak salah dia. Dan menurutku tuh keren banget. Nah karena keren banget, aku DM si kreatornya ini dan aku tanya dia, mau dong kalau misalnya aku invest ke kamu, kayak gimana sistemnya dan lain-lain. Aku tanya omset dia berapa. Wah sayang banget ini bisa di grow kayak gini, kalau kamu ngerti cara buat sistem bisnisnya kayak gini. Nah itu kan hanya bermula dari dia menunjukkan skill dia lewat Instagram. Sesimpel itu loh. Tapi bisa dapat opportunity lewat aku yang misalnya awalnya nggak kenal. Nah kalau misalnya semua profesi bisa tahu cara ini dan memaksimalkan ini, ya saya rasa yang tadi pengangguran itu yang nggak usah kerja lagi di orang lain, tapi bisa bekerja sendiri gitu loh. Bisa menghasilkan uang lewat sosmed. Dan menghasilkan uang lewat sosmed itu tidak hanya lewat endorsement. Bisa dari misalnya tadi creator AI, dia buat jasa misalnya, buatin video buat klien 30-1 menit, dapat uang berapa. Nah itu kan juga bisa. Atau misalnya punya bisnis, dipromosikan, omsetnya meningkat. Jadi menurutku sangat disayangkan kalau uang itu kita hanya patok serendah itu loh. Kayak oke, uang hanya bisa didapatkan ketika kita kerja doang. Tapi kan faktanya uang bisa didapatkan dari mana-mana. Tapi semua orang tuh bisa jadi content creator gak sih? Menurutku bisa. Tapi kalau terkenal atau enggaknya, let's say ya, apakah semua orang bisa jadi content creator? Bisa. Apakah bisa sebesar Samuel Chris gak followersnya? Enggak semua orang bisa. Tapi kan fokusnya itu sekarang bukan pada followers.
fokusnya pada gimana di setiap video yang kita upload itu bisa viral kan. Karena views lebih penting daripada followers menurutku sekarang. Let's say nih, ada salah satu muridku, dia yang punya Happy Play Indonesia. Jadi dia supply barang-barang playground, misalnya seluncurannya, mandi bolanya, dan ini dia udah supply ke seluruh Indonesia. Dia cerita barusan sama aku, dia bilang, Sam, thank you so much ya. Dari aku belajar di Sifluencer, dia bilang, mungkin dari 100 konten yang aku upload, mungkin tidak semuanya viral. Bahkan mayoritas itu gak viral. Tapi ada satu video kita yang nonton 12M views, 12 juta views. Wow. Dan dari satu video itu, kita dapat omset 5M. Langsung aku kayak, berarti sepowerful itu loh. Dan kalau dia ngerti cara bikin konten viral sebenarnya, ketika ada satu video yang sudah viral, dia tinggal duplikasi ini kan. Dan itu yang sebenarnya yang kita cari. Aku pun juga upload konten tidak selamanya viral. Karena ya balik lagi, walaupun aku tahu cara viral, tapi kan tidak semua konten itu aku tujukan untuk viral. Misalnya sekarang aku lagi bangun series yang namanya Day 1 sampai Day X, misalnya sampai sekian, perjalanan perusahaanku sampai IPO. Nah ini kan aku tahu gak akan viral instan. Tapi kalau misalnya udah let's say ke day 1000 atau misalnya kayak 2 minggu lagi udah IPO, ini kan pasti udah viral banget dan orang akan mundur nontonin yang sebelum-sebelumnya kan. Jadi ada banyak strategi sebenarnya. Dan yang paling penting adalah kamu ngerti tujuanmu upload konten untuk apa. Karena percuma kamu sekarang viral nih. Kayak contoh sekarang nih ya. Aku mau viral detik ini gampang banget. Aku tinggal misalnya aku tinggal misalnya berantem sama resepsionis, ada yang rekam dari jauh gitu kan, dikasih judul Samuel Chris berantem dengan resepsionis, digoreng, viral. Tapi dampaknya ke aku apa? Negatif, nggak dapat duit, ya ngapain gitu loh. Jadi memang viral itu penting, tapi sebenarnya bukan segala-galanya gitu loh. Gak mesti 10 yang kamu upload itu semuanya harus viral. Satu aja viral boom, nah udah bisa harusnya. Tapi semakin banyaknya konten kreator, itu apakah kita akan menjadi gak spesial gitu loh sebagai konten kreator yang mungkin kita udah mulai duluan, nanti makin banyak dan mungkin menjadi salah satu solusi untuk pengangguran. Kalau misalnya kita ujung-ujungnya gak viral atau terlalu banyak, itu gimana solusinya? Nah kalau terlalu banyak, sebenarnya yang saya percaya masing-masing kita itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi entah misalnya kamu adalah seorang dokter, kamu ngomong dengan style ngomong aja, atau aku ngomong dengan style ngomongku gini, Teresa ngomong dengan kayak gini, ini sebenarnya udah ada personal brandingnya secara gak langsung. Dan masing-masing kita itu unik kan. Jadi gak apa-apa sih semakin banyak. Toh juga misalnya si A, misalnya dia viral hari ini, besok kan belum tentu viral. Nah si B ada peluang tuh di hari itu untuk viral. Nah itulah makanya aku bilang kalau kamu mau yang viral setiap saat, itu susahnya tuh di situ tuh. Karena even sekelas kayak siapa sekarang yang paling viral, kayak Big Mo misalnya lah ya. Big Mo itu kan setiap hari nge-spam. Dia ngupload bisa 15 konten. Tapi apakah dari 15 ini semuanya viral di atas 1 juta penonton? Enggak juga. Tapi ada yang viral banget, ada yang enggak. Nah itulah di momen dia lagi turun sedikit, ada berarti kesempatan untuk orang lain yang naik di momen itu. Oke. Aku pengen mundur sedikit Tiko. Sebelum mungkin Kosem ini dikenal yang punya Sifluencer dan ada beberapa bisnis yang nanti kita bakal bahas setelah ini. Itu gimana sih perjalanannya awalnya? Apakah mungkin berkarir dulu di dunia media dan tiba-tiba ngonten, karena kan kontennya juga ada perubahan ya, yang awalnya mungkin challenge, vlog, dan tiba-tiba ada podcast dan fokus ke Sifluencer. Gimana sih, bisa diceritain kok? Nah itu karena awalnya iseng. Oke. Jadi awalnya kuliah di Amerika 2017 tuh, nyampe di Amerika bulan September kalau nggak salah ya. September, Oktober, November, 3 bulan ini tuh gabut banget. Karena ternyata aku kan masuknya lewat college. Jadi ternyata di college itu PR-nya tuh gak sebanyak yang aku ekspektasikan. Ternyata sehari bisa kelar kok untuk seminggu misalnya gitu. Jadi banyak waktu-waktu kosong. Nah waktu-waktu kosong ini, waktu 3 bulan awal tuh aku pakai buat nonton Netflix, main game, nongkrong sama temen. Tapi lama-lama juga kalau gitu terus juga, kok kayak gini amat ya hidupku ya, saya kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah, waktu itu mau Halloween tuh tanggal 31 Oktober, itu pertama kali aku kepikiran, ya why not untuk aku dokumentasikan diriku di Amerika. Tujuannya supaya kalau balik ke Indonesia 10 tahun lagi, bisa ngelihat kehidupan Samuel Chris di Amerika itu kayak gimana sih. Bermula dari itu sebenarnya. Nah tapi setelah upload konten itu, minggu depannya bingung nih mau buat konten apa kan. Karena kan gak mungkin ada special occasion gitu terus keulang. Akhirnya yaudah, iseng aja buat konten prank. Jadi semua jenis konten aku buat untuk mengisi kekosongan konten waktu itu dan gak ngerti apa itu personal branding kan. Pokoknya upload aja, upload. Dan tiba-tiba salah satu videonya viral. Waktu itu konten pertama viral itu adalah konten horor, ya kan. Terus akhirnya merembet ke konten-kontenku yang lain. Tapi tetap masih gak ngerti cara bikin konten yang benar gimana, gak ngerti personal branding gimana. Ya udah itu dilakukan secara terus-menerus sampai 2 tahun. Nah begitu COVID datang, singkat cerita, karena gak kuat personal brandingnya, semuanya hancur. Nah hancurnya ini 2 tahun lagi. Jadi 4 tahun awalku sebagai content creator itu sampai 2021.
itu sebenarnya sia-sia karena bikin konten viral tapi nggak kuat karakternya. Iya. Nah, di 2021 itulah akhirnya aku memutuskan untuk punya personal branding satu, dan waktu itu mikirnya 10 tahun lagi kira-kira Samuel Chris bakal gimana ya? Kayaknya Samuel Chris bakal buat bisnis. Kayaknya Samuel Chris tetap invest. Karena kan saya angkatan 2020 juga kan. Jadi kayaknya tetap jadi investor nih. Ya udah, akhirnya decide di momen itulah ganti semuanya jadi konten investasi, konten bisnis. Pernah ada penyesalan nggak kalau dari awal itu kenapa nggak mulainya dari konten bisnis atau? Ada. Kalau misalnya dari awal aku udah ngerti personal branding dan punya ilmunya nih misalnya, wah pasti sekarang aku jauh lebih kaya dari sekarang. Telat, tapi nggak apa-apa. Itu part of my journey lah. Ya, apa yang mungkin dari dulu tuh Kosem ini pengen ganti kalau misalnya ada kesempatan untuk ganti? Dari awal udah harus langsung jadi content creator edukasi. Karena pertama dari endorsement itu mungkin di awal-awal itu mungkin lagi hot banget ya, apalagi kan content creator edukasi mungkin di tahun 2017 hampir nggak ada orang di situ yang mengedukasi kan. Mungkin itu eranya Pak Tung kali ya. Yeah. Lagi rame-ramenya seminar di mana-mana itu. Benar. Nah, jadi kalau aku bisa garap market itu, wah itu kayaknya bisa jadi big opportunity yang menggulung-menggulung sampai sekarang. Berarti tujuan utamanya adalah jadi content creator edukasi yang memang sekarang merembet ke punya bisnis-bisnis yang lain ini. Betul. Tapi pengen tahu juga apa sih, mungkin gini, orang-orang yang ke US mungkin pasti aku yakin gak banyak yang ngerti dan pengen jadi content creator, dan gak banyak yang kayak mengharuskan gue pengen nih ngontenin tentang kesehariannya. Apa sih motivasinya? Apakah mungkin dari Kosem itu ada bibit-bibit yang udah ditanamkan dari dulu? Gak ada entrepreneur spirit yang mungkin sudah diajarkan oleh orang tua gitu? Nggak ada sih, bermula benar-benar dari iseng. Tapi ternyata viral, akhirnya kecanduan. Karena kan kalau kita as a creator ya, mungkin yang nonton ini masih nggak relate mungkin. Tapi kalau kalian upload konten dan viral, itu tuh kayak pengen upload lagi. Jadi kayak viral itu kayak kecanduan gitu loh. Apalagi kalau sudah making money ya, itu udah makin jelas lagi pathnya. Tapi kan dari awal memang aku sebenarnya kalau dari lingkungan sekitar itu nggak ada yang support jadi creator. Even di awal banget aku mau beli kamera untuk, awalnya kan aku dari YouTube panjang kan, jadi harus pakai kamera kan. Itu orang tua nggak bolehin. Tapi karena mereka udah transfer duit kuliah, aku pakai dulu uang itu tanpa mereka tahu. Iya. Gitu. Berarti orang tua pun dari dulu nggak support? Nggak support. Sampai udah bulan yang ke-6, 6 bulan berjalan, setahun lah. Udah kelihatan sedikit ada duit AdSense, ya baru mulai tuh. Tapi ketika sedikit gagal di yang tadi sia-sia di 2020-2021, ada masukan gak sih dari orang tua atau merasa kayak ada kegagalan kah? Enggak sih, karena mereka sudah lihat perjuanganku selama 4 tahun konsisten banget ngupload. Jadi di momen itu mereka udah support banget. Jadi kayak ya udah gitu loh. Cuman dari akunya sendiri di momen itu yang 2019 sampai 2021 ini masa-masa Covid, semua kontenku anjlok, gak ada yang nonton lagi, endorse 0 gitu kan, ke mall udah gak ada yang ajak foto gitu-gitu. Dari diriku sendiri yang kayak pengen nyerah sih, yang kayak aduh kayaknya ini bukan jalanku deh as a creator. Tapi entah kenapa kayak di momen itu aku motivasinya itu aku tuker lagi. Kok sekarang motivasiku tuh upload konten untuk viral ya, sedangkan di awal banget 2017 pas aku upload konten itu untuk mendokumentasikan diri. Ada yang nonton, gak ada yang nonton, aku tetap upload konten loh. Masa di posisi sekarang berubah nih motivasinya. Jadi begitu aku balikkan ke mindset yang awal banget aku alasan kenapa mau konten, itu yang buat aku keep going, dan akhirnya ada Samuel Chris sekarang karena itu. Kalau aku stop di 2021, sekarang Samuel Chris sudah gak ada. Iya. Dan itu menarik banget sih, karena tadi aku bilang, oke, mungkin zaman sekarang kita tuh harus cari konten yang viral. Tapi mungkin dari motivasinya sendiri itu bukan viral konten. Betul. Tapi benar-benar apakah kita suka atau enggak, enjoy atau enggak bikin konten itu. Gini, gak ada yang instan kan pasti kalau kita buat konten. Jadi yang aku lihat dari kebanyakan orang kenapa gagal as a creator ya, ini dari muridku langsung ini, ada ribuan, aku lihat mayoritas gagal tuh kenapa. Karena yang paling pertama, mereka tuh pengen instan kan. Sekarang tuh mindsetnya entah kenapa kayak susah banget untuk berproses gitu loh. Sedangkan kalau orang lihat, Samuel Chris enak ya, sekali endorse dibayar sekian ya. Ya aku udah 9 tahun jadi content creator. Dari 2017 sampai 2026 loh sekarang. Tahun depan udah tahun yang ke-10 aku. Jadi kayak gak ada yang instan guys, semuanya berproses. Even Sifluencer kalau kalian lihat secepat itu grow-nya, ya karena sebelum punya Sifluencer aku udah bangkrut dulu tuh 5 bisnis sebelum Sifluencer. Aku pernah bikin e-sport, bangkrut, bikin aplikasi sekilas aja rangkuman buku, bangkrut, bikin 2 brand fashion, bangkrut, bikin apalagi kemarin itu sempat bisnis dropship, bangkrut juga. Jadi banyak sekali udah kerugian miliaran sebelum akhirnya aku punya Sifluencer. Kenapa dari 5 bisnis itu bangkrut tiba-tiba kepikiran untuk bikin Sifluencer? Nah, itu journey-nya juga gak instan. Jadi begitu bisnisku yang kelima nih yang bangkrutnya yang terakhir kali nih, ini di 2023 bulan Februari, aku ingat banget. Ini aplikasi rangkuman buku.
Jadi kayak kamu mau habisin satu buku tinggal pakai appku doang, kayak Blinkist. Tahu Blinkist gak? Pakai AI gak sih itu? Enggak juga. Dulu belum ada AI. Oke. Jadi dulu kita hire, justru dulu karena gak ada AI, kita bayar operasionalnya tinggi banget. Untuk ngerangkum buku. Untuk ngerangkum buku. Jadi buku-buku internasional tuh yang bahasa Inggris kita translate dulu, bayar lagi tuh. Ya kan sekarang mah untungnya nih bisnis gak aku jalanin ya. Kalau sekarang lebih mati lagi karena ada AI. Orang udah ngapain subscribe istilahnya kayak gitu kan. Bener. Nah, cuman basically itu tutup dan dari bulan 2023 tuh sampai bulan Agustus kurang lebih 6 bulan itu setiap hari aku tugasnya cuma ngobrol sama orang doang, tanya ide aku harus ngapain. Dulu sempat mau bikin bisnis burger, mau buat bisnis apa aneh-aneh lah, tapi akhirnya karena waktu itu aku ngelihat strengthku itu adalah bikin konten, udah punya pengalaman juga kan waktu itu 6 tahun kalau nggak salah. Kenapa kita nggak maksimalkan ini menjadi sesuatu yang bukan e-course, karena waktu itu kan eranya e-course kan, semua e-course. Aku bilang aku pengennya yang bener-bener ada one on one-nya loh. Jadi yang buat gebrakan pertama one on one di program creator itu sebenarnya kita. Nah, walaupun sekarang udah program itu juga udah kita tutup sekarang, udah kita scaling up dan lain-lain, tapi awalnya itu bermula dari itu. Jadi kita tetap cari unique selling point-nya, kita tetap cari dulu product market fit-nya, marketnya di mana, kayak gitu kan. Dan awal-awal ya kita buka cuma untuk 25 orang di harga 2,5 juta. Itu pun sudah ragu, kayaknya nggak ada yang mau deh ini, mahal banget nih 2,5 gitu juta. Ternyata sold out. Dan dari batch pertama pun, wah sekarang hasilnya gila banget. Dari muridku yang batch 1 sekarang ada yang udah 12 juta subscriber di YouTube dalam waktu setahun setengah. Jadi batch 1 banyak banget success story-nya. Udah kita goreng itu, buka batch 2 naikin tuh ke 50 orang. Full lagi. Ya udah akhirnya sampai terakhir satu batch 150 orang di 10 juta. Tapi kalau ditanya apakah lebih senang jadi content creator atau lebih senang punya bisnis? Bisnis. Karena 2 tahun ke belakang ini kan kita sama-sama tahu ekonomi lagi susah kan. Dan banyak sekali teman-teman kreatorku yang datang ke aku bilang endorseku menurun banget nih. Bahkan ada yang bilang dulu aku jadi BAI ini sekarang di-cut semuanya gitu kan. Ya aku bilang memang kamu harus mencari sesuatu yang di luar endorse, karena kan endorse kita berharap dari orang lain kan. Jadi kita nggak bisa ngatur uang itu, mau kita kerja sekeras apapun ya ujung-ujungnya nunggu endorse gitu kan. Nah jadi ini fun fact ya, tahun lalu 2025 itu endorseku itu puji Tuhannya all time high. Jadi di momen orang-orang misalnya lagi sepi, mungkin karena aku salah satu top of mind di bisnis kali ya, jadi tetap itu all time high. Tapi all time high ini dari total income yang ke aku itu tuh cuma 20%. 80% dari bisnis. Sedangkan 2024 80% income terbesarku itu masih dari endorse, 20 dari bisnis. Jadi bisa kelihatan kayak grow-nya itu cepat sekali bisnis. Jadi si influencer itu 2025 10x grow-nya dibandingkan 2024. Nah, tahun ini kita ekspektasi 10x lagi dari 2025. Nah, jadi itu yang buat ketika kita hanya murni as a creator, susah banget untuk kita 10x ini loh, karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Sedangkan kalau bisnis kan bisa di scale up. Menarik, ini kayaknya something yang mungkin aku juga harus pelajarin ya. Ya langsung dapat dari source-nya. Tadi Ko Sam tuh mention bisnis. Tadi sebelum ini kita juga ngobrol ada banyak bisnisnya Ko Sam sendiri selain si influencer. Boleh disebutin nggak apa aja? Boleh. Jadi aku invest ya, bukan aku yang ini. Aku invest ke lapangan padel, namanya Vela Padel. Itu kita buka di bulan Oktober tahun lalu, jadi masih 5 bulan. Terus aku ada F&B namanya Ailo juga. Terus yang paling terbaru nih yang aku barusan invest itu namanya emas hoki, toko emas. Karena trennya lagi mengarah ke sana kan, orang semua lagi berbondong-bondong beli perak, beli emas. Mungkin karena efek dari kripto sama saham juga lagi anjlok ya. Jadi mereka mencari diversifikasi untuk aset kelas yang lain. Nah, jadi ini sih 3 ini. Dari yang paling 3 ini yang paling gacor nih sekarang yang mana? Yang paling gacor yang emas hoki sih. Hoki. Itu gila banget. Aku gak expect banget bahwa bisa sekenceng itu. Dan pas aku masuk pun tokonya jadi rame banget. Pas aku announce di hari pertama bahwa aku beli emas hoki, ada 1.500 DM yang masuk ke emas hoki. Wow. Yeah. Wow. Itu belum termasuk TikTok dan belum termasuk WhatsApp yang masuk. Dan saking gilanya nih, kita gak bisa balas satu persatu. Kita sampai buat AI bot untuk ngebalesin di WhatsApp. Saking udah gak bisa dibalas manual. Gila banget lah pokoknya. Jawaban kenapa ini, karena menarik juga mungkin podcast sebelum ini, beberapa sebelum ini juga kita sempat discuss emas itu all time high. Sekarang kan mungkin banyak ini sedikit ke saham dan sedikit ke investasi lah ya. Sekarang tuh banyak pengaruh politik, geopolitik dan ekonomi yang gak stabil, makanya banyak ya ke emas. Ko Sam ini sebenarnya masuk
in the right time gitu loh, dalam waktu yang tepat. Boleh dijelasin nggak sedikit mungkin kayak seberapa profitable sih dari toko ini atau ekonominya tuh kayak gimana? Pokoknya aku nggak bisa spill kayak exact angkanya, tapi yang jelas di titik sekarang ya, ini jauh lebih besar daripada si influencerku. Jauh lebih besar, dan aku invest modal aku invest itu ya untuk ambil 25% sahamnya Mas Hoki itu dibalikin dalam waktu 3 hari mungkin. Jadi secepat itulah. Oke. Mas Hoki ini gila banget pokoknya. Dan sampai ini kan awalnya istriku kan yang pengen invest ke perak. Dia udah beli beberapa kilo. Terus aku bilang ini lambat banget nih kalau kamu tunggu dia naik, karena naik turun banget kan. Aku bilang udahlah, aku beliin aja lah toko emasnya gitu loh. supaya kamu juga ada kerja gitu kan. Akhirnya beli Mas Hokinya. Dia sekarang bikin Instagram Perak Hoki yang fokusnya jualan perak, dan dia kirim beberapa stok dari Makassar ke Jakarta untuk peraknya, karena Mas Hoki ini yang paling lengkap menjual logam mulia, emas dan perak, segala jenis merek ada, perak juga sama kan, di tempat lain kan pre-order kan, kirim tuh beberapa. Wah gila, aku lihat dia baru jalanin 4 hari 5 hari mungkin ini, gila banget pokoknya. Itu udah mengalahkan revenue pokoknya dia all time high, dia belum pernah pegang duit sebanyak itu seumur hidupnya. Jadi sebenarnya beli toko ini gara-gara istri ya, untuk istri gitu ya sebenarnya, tapi malah lebih cuan dari si influencer. Iya, dan akhirnya kita rencana mau bikin tokonya juga di Jakarta akhirnya. Apakah akan ada waktunya ketika Kosem ini keluar, atau mungkin shiftnya lebih banyak ke investasi daripada si influencer, atau si influencer ini akan selamanya ada gitu? Si influencer tetap menjadi anak kesayanganku karena kita kan targetnya pengen IPO ya. Dan di influencer sendiri kan sekarang lini bisnisnya banyak sekali ya. Mungkin bagi orang di luar sana ini mah cuma kelas doang. Tapi sebenarnya enggak, karena gini, kurikulum kita itu sampai dibeli oleh universitas dan sekolah tinggi loh. Jadi kalau memang kita jelek gak mungkin bisa masuk pendidikan formal, dan tahu sendiri kan seberapa ketat seleksinya untuk bisa masuk formal. Bahkan nanti kita akan menjadi pionir untuk jurusan digital kreatif di Indonesia loh. Jadi orang yang mau ada gelar S1-nya untuk jadi content creator kita adakan nanti. Kita kan sekarang udah ada sertifikat BNSP. Kan kayak misalnya certified financial planner. Kita juga ada CCC sekarang, certified content creator, dan kita pertama di Indonesia. Oke. Jadi lulus influencer dapat itu bisa. I see. Nah, jadi kita seserius itu loh untuk mensupport pendidikan Indonesia. Tapi ya di luar daripada itu kan karena memang programku juga cukup mahal dan tidak untuk semua orang, makanya kita ada rilis buku. Nah buku ini kan harganya 100 ribuan aja. Nah buku ini pun sudah laku lebih dari 35.000 buku sekarang. Dan di tahun ini kita akan rilis 6 buku baru. Yang paling dekat di bulan Maret ini kita akan rilis namanya Mega Branding. Sekarang kan ada Mega Creator, Mega Hook. Nanti ada Mega Branding, nanti ada Mega apa sampai kayak gitu. Jadi kita fokusnya memang di mass market sih. Kayak gitu. Dan kita juga ada agensinya. Kita juga akan fokus ke komunitasnya. Jadi si influencer itu bisa kita bilang perusahaan branding sebenarnya, bukan kelas itu sih. Oke. Aku balik keluar sedikit tentang industri kreatif ekonomi ya, karena pasti Kosem di sini bullish banget dari industri kreatif ekonomi. Bener gak sih sebenarnya kalau kita itu traditional media is dying? Setuju gak kalau aku bilang statement itu? Kayak TV gitu-gitu kan? TV gitu-gitu, koran. Is dying. Iya. Dan kalau misalnya aku tarik lagi, traditional media ini kan kita mulai masuk ke influencer media. Banyak kayak orang-orang mungkin kita support brand apa segala macam, tapi sekarang tuh mereka udah pulling out, mungkin kayak dari endorsement yang nggak sebanyak itu. Dan karena mereka makin pinter kan. Nah itu kenapa? Gitu. Karena mereka join di influencer. Jadi para business owner ini join ke influencer. 80% dari murid influencer tuh pebisnis loh. Jadi mereka itu daripada endorsement sekarang, gue udah ngerti nih cara untuk bikin konten viral, udahlah hire internal aja. Jadi kebanyakan kayak gitu. Nah, tapi ini sebenarnya jadi positif negatif ya. Di satu sisi aku pengen bantu pebisnis, tapi di satu sisi juga dampaknya ke creator kan. Makanya aku selalu bilang ya, kalian itu jangan sampai hanya fokus pada endorsement doang gitu loh. Cuman balik lagi nih ke pertanyaan tadi ya. Apakah setuju? Ya setuju banget bahwa TV, koran tuh sudah mulai benar-benar ditinggalkan. Karena memang apa sih yang paling dekat sama kita? Bangun pagi apa yang kita pegang? Handphone. Jadi begitu kita buka HP, tiba-tiba ada iklan di situ. Ya udah, orang kemakan. Dari bangun tidur orang bisa belanja udah. Setiap pagi nih. Balik lagi karena aku baru bilang tadi, istriku baru start Perak Hoki ini mungkin 5 hari ke belakang kan. Sampai hari ini dia baru bangun pagi, itu udah pasti ada minimal 150 chat yang ada di WhatsApp dia yang dia harus balas sudah. Itu segila itu dampak sosial media kalau kamu bener-bener punya bisnis dan value bisnismu bagus ya. Kalau value bisnismu jelek, kamu personal branding kan makin cepat hancur lah dirimu kan, karena orang tahu kamu jelek. Tapi kalau bagus, kamu fast respon misalnya, pelayananmu oke, pengiriman bagus, produk bagus, kamu marketing kan, wah itu
mantap banget. Jadi cara tercepat untuk apa ya? Untuk bisa aku bilang untuk merubah hidupmu atau keluar dari zona kemiskinan atau naik strata level kekayaan itu lewat sosmed sih. Tapi gimana sih nanti ke depannya nih? Kita balik lagi mungkin ke topik yang pertama yang aku kasih, AI. Karena ini kan aku sendiri juga udah ngalamin kalau misalnya AI ini kita pakai script, kita apa segala macam udah pakai AI. Bahkan sekarang udah banyak content creator yang orang-orang tuh sebenarnya nggak tahu itu AI. Betul. Gitu. Gimana sih nanti modulnya ke depannya akan shifting towards itu, dan apakah orang-orang Indonesia ini ujung-ujungnya harus mempunyai AI influencer mereka sendiri gitu atau digital team sendiri? Menurut Kosem gimana? Kalau menurutku gini, tetap sosoknya harus ada personal brandingnya, terlepas nanti ujung-ujungnya menggunakan AI creator atau enggak. Contoh gini lah, aku rencananya untuk rilis produk baru bukuku ini yang mega branding di Maret ini itu pakai video AI juga. Jadi aku daripada aku sewa studio, terus aku misalnya sewa kamera yang kayak gimana mahalnya apa semua, itu kan bisa habis ratusan juta untuk sekali syuting durasi 1 menit kan. Mendingan aku bayar kreator AI untuk buatin aku sesuai dengan imajinasiku, dan ini bisa sampai keluar angkasa, bisa kemana dan seril itu gitu loh. Nah jadi pebisnis itu memang wajib untuk memanfaatkan AI. Tapi ya balik lagi, menurutku tetap pasti ada sosoknya sih yang perlu dilihat. Karena gini ya, siapa sih yang nggak tahu McDonald? Kayak semua orang tahu McDonald lah. Kita juga makan McDonald kayak gitu kan. Tapi kalau kamu perhatikan ya, CEO-nya McDonald itu bikin konten loh setiap hari. Kamu sekarang Google nama CEO-nya McDonald siapa? Kamu jujur aku lupa nama CEO-nya McDonald siapa. Tapi Google aja, kamu copy namanya, masukkan ke Instagram. Setiap hari upload konten dia. Misalnya contoh di tes sama timnya. Coba kamu rate top 5 menu favoritmu di McDonald apa? Udah jadi konten kreator. Dia sebut yang kelima ini, yang keempat ini. Terus sekarang dia bikin konten, packagingnya McDonald kalau kita keluarin yang kayak gini oke nggak ya? Bayangkan loh, masa ke CEO-nya McDonald aja bikin konten, kita kalah sama CEO-nya McDonald yang udah sebesar itu. Jadi ya terlepas dari AI ada atau enggak, ya tetap founder itu menurutku harus muncul sih. Dan ini sudah era di mana orang lebih trust pada personal daripada hanya sekedar logo perusahaan aja. Setuju sih sebenarnya aku sama statement itu ya. Apalagi setiap business owner sekarang udah seharusnya sudah ada personal brand. Tapi gini, kalau misalnya ada orang baru nih ke Kosem, aku mau jadi content creator tapi nggak tahu background apa-apa, mungkin apa sih tips yang mungkin pertama dikasih ke orang itu, dan what do they need to do untuk start? Karena banyak orang yang mereka mau jadi content creator takut lah, malu mukanya, takut dilihat di mana-mana. Oke. Ini ada dua pertanyaan yang beda nih yang aku tangkap di sini nih. Tadi kan dia mau mulainya dari mana, dia bilang dia gak ada skill. Yang kedua dia bilang dia malu nih, muncul muka kan. Aku jawab dari yang pertama dulu ya. Menurutku semua orang itu pasti ada hal di dalam dirinya satu aja yang bisa dikontenin. Gak mungkin gak ada. Karena kalau misalnya pun orang itu bilang kayak hidupku nih sedih banget nih, semuanya serba susah, itu jadi konten bisa loh. Jadi kayak gak mungkin gak ada topik untuk dijadikan konten gitu loh. Bahkan anak-anakku di Shifluencer ya, sesama tim Shifluencer termasuk Kenneth di sini nih. Dia itu bikin challenge sama teman-temannya untuk konsisten upload konten setiap hari sampai berapa? 90 hari ya? 90 hari. Dan yang kalau nggak upload konten bayar 1 juta. Sampai sekarang masih jalan kan? Tuh, dari timku aja, ya kan istilahnya kayak timku aja itu bisa buat konten loh setiap hari. Jadi kalau dibilang kayak nggak ada satupun, nggak mungkin gitu loh. Nah sekarang tinggal kamu tahu nggak caranya untuk mengetahui kamu mau buat kontennya apa. Nah makanya di situ harus mencari namanya sweet spot atau ikigainya, misalnya kan cari apa yang dia suka, apa yang dia jago, bisa menghasilkan uang atau enggak, ada yang menonton atau enggak. Nah gabungan-gabungan inilah yang nanti menimbulkan satu topik yang dia bisa angkat sebagai konten. Nah dan itu yang dibutuhkan oleh semua orang untuk menjadi content creators. Jadi sebelum mulai harus tujuannya jelas dulu. Kalau dia buat konten tanpa tujuan yang jelas, pasti tengah-tengah berhenti dia. Atau ujung-ujungnya kecewa. Aku udah viral tapi gak bisa hasilin duit. Karena dari awal kamu gak tentukan tujuan yang jelas. Gitu loh. Nah itu dulu. Yang kedua, kalau dia bilang malu dan dia gak mau tunjukin muka, sebenarnya konten viral itu gak melulu harus ada muka loh. Konten voice over aja bisa viral. Yang penting tahu caranya gimana kan. Dan rumus konten viral kan ya harus buat konten yang bisa ditonton orang dari awal sampai habis kan. Itu kan teori dasarnya kan. Ya selama kamu bisa buat konten yang ditonton orang dari awal sampai habis, terlepas gimana caranya ya. Mau kamu jungkir balik 100 kali kah? Mau kamu misalnya bilang Jokowi sampai 100 kali misalnya ya kan? Bisa gak nih dalam 1 menit aku sebut Jokowi 100 kali? Orang kan penasaran. Orang nonton tuh pasti sampai habis kan? Nah itu pasti viral konten-konten kayak gitu. Nah tapi balik lagi, bikin konten viral segampang itu kok. Buat orang nonton dari awal sampai habis. Tapi balik lagi, dari konten yang kamu upload, value-nya ini apa?
bisa menghasilkan kamu apa. Itu sih. Kita kalau dibandingin ya, kalau sama content creator sesama content creator di Indonesia versus content creator di luar, banyak yang bilang, oke, content creator Indonesia ini tuh levelnya nggak bisa kayak $1 million business yang mungkin kayak kita lihat Mr. Beast atau Logan Paul. What do you think of that? Sebenarnya betul juga, ada betulnya. Karena mereka kan skalanya global. Jadi mereka tuh bisa kirim kayak misalnya Prime-nya KSI sama Jack Paul. Itu kan sampai dikirim ke berapa negara udah. Sedangkan kalau kita creator Indo kan kita kan ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi untuk kita expand sampai ke global gitu ya mau nggak mau harus tukar bahasa ke Inggris kan. Jadi aku ada setujunya sama itu. Tapi menurutku untuk kita bisa menjadi super kaya di Indonesia itu bisa banget. Jadi nggak perlu sampai internasional, kita kuasai market Indonesia aja dulu itu sudah jauh lebih cukup. Timothy Ronald contohnya. Dia bisa menguasai market Indonesia aja itu udah lebih dari cukup kan. Tinggal ya bisnis modelnya aja yang diatur. Tapi kreator Indonesia tuh bisa gak sih go global? Dan apakah itu juga mungkin salah satu tujuan dari Kosem atau mungkin kayak di Indonesia aja juga masih banyak marketnya gitu? Kalau aku di Indonesia aja cukup. Kalau aku ya, karena lini bisnis yang belum aku sentuh masih banyak sekali. Dan kalau Teresa sadar kan setiap bisnis yang aku invest itu kan sangat-sangat beda nih bidangnya. Ada F&B, ada di bidang saham dan perak, ada kesehatan, lapangan padel, ada edukasi di Civlencer. Jadi aku bener-bener diverse banget nih kan. Dan menurutku masih banyak lagi tempat-tempat yang belum aku jangkau dan belum aku maksimalkan. Orang bisnisku yang 4 aja belum bisa aku maksimalkan istilah kayak gitu kan. Jadi sebelum aku berpikir terlalu jauh, tapi bisa aja sih influencer one day ke Southeast Asia misalnya, tiba-tiba ada di Malaysia, di Singapura dulu, di Thailand, di Vietnam. Bisa aja, cuman aku lebih mau memaksimalkan yang di Indonesia dulu sih. Kalau dari segi bisnis, ada gak sih yang menurut Kosem itu bakal bullish within the next mungkin 5 to 10 years? Apakah itu konten? Apakah itu mungkin dari investasi Kosem ada yang bakal nextnya nih bakal bullish gitu? Aku masih sangat optimis untuk ke perak sama emas ini sampai mungkin setahun 2 tahun lagi ya. Mungkin itu masih optimis banget. Terus social media pastinya untuk 1-2 tahun ke depan masih sangat-sangat bullish. Terlepas dari tiba-tiba muncul 2 tahun lagi ada sosmed baru, tapi kan skill untuk bikin kontenmu udah terasa nih dari sekarang. Jadi jangan tunggu sampai platform barunya itu muncul baru kamu mau belajar gitu kan. Tapi harus dari sekarang. Karena menurut saya belajar skill apapun ya, itu tuh pasti akan terpakai. Terlepas dari mau kamu belajar bahasa Zimbabwe kah yang kamu pikir nggak mungkin nih terpakai nih bahasa Zimbabwe, pasti akan terpakai. Ini barusan terjadi juga nih. Jadi aku tuh 3 tahun yang lalu itu sempat aktif banget main FIFA. Tahu kan game FIFA kan? Terus aku stop gara-gara aku mikir, ngapain nih aku main FIFA setiap hari nih, istilah kayak gitu kan, buang-buang waktu. Ini mah skill yang nggak akan kepake juga anyway dalam kehidupanku. Tapi nyatanya hari Jumat besok nih aku bakal ikut turnamen FIFA. Jadi selama beberapa hari ke belakang ini aku lagi latihan balik nih, main FIFA lagi nih. Kan istilahnya kalau misalnya aku jago dari dulu, tiba-tiba mau ikut turnamen, istilahnya kan kepake lagi. Padahal itu kan skill yang aku mikir nggak mungkin kepake. Nah begitu juga di dalam kehidupan ini. Mau kamu belajar dari aljabar, ya kan, hanya sekedar tambah kurang, yang bagi kebanyakan orang nggak mungkin kepake nih tambah kurang di kehidupan sekarang. Ada kalkulator, mikirnya kayak gitu kan. Tapi enggak loh, kalau misalnya skill sekecil itu kamu bisa kombinasikan dengan misalnya ilmu perpajakan, kamu bisa jadi konsultan pajak. Atau misalnya kamu belajar skill misalnya merger and acquisition misalnya, kamu bisa jadi CMO loh, bisa jadi CEO berikutnya loh, bisa jadi apa loh, dari skill yang sangat-sangat simple. Ketika kamu mendalami, kamu kombinasi dengan banyaknya ilmu, itu bisa jadi something yang benar-benar besar. Makanya aku kalau buat ilmu tuh nggak ada pelit-pelitnya sama sekali. Ini 1 Maret sampai 8 Maret nanti ini aku bakal mungkin jarang upload di sosial media karena aku ngambil kelas NLP, kalau kamu pernah dengar. NLP, Neuron Linguistic Program. Yes. Itu aku bayar 35 juta untuk 1 minggu. Itu aku berdua lagi aku sama istri. Berarti aku 70 juta. Plus aku sewa hotelnya, tinggal di situ kan biar gak bolak-balik Tangerang, 14 juta. Jadi aku buang 84 juta untuk seminggu doang untuk edukasi. Dan ini bukan pertama kali. Aku pernah beli bukunya Alex Hormozi yang dari US, yang 100 million sales. millions, yang paling terakhir yang money offers, yang money apa ya namanya? Ya pokoknya yang paling terakhir lah. Itu aku beli 6.000 US dollar. Jadi itu 100 juta untuk beli 1 buku. Cuman aku dapat sampai blueprint dia untuk ngaturin tim, blueprint dia untuk salesnya gimana, apa semua. Aku hajar aja gitu loh. Dan so far sih ya, semakin banyak aku bakar uang buat edukasi, aku gak pernah jadi miskin, aku gak pernah berkekurangan, malah omsetku meningkat jauh-jauh daripada yang sekarang. Jadi itu keren. Kuncinya di otak gitu loh. Keren. Dari semua ini tuh siapa sih inspirasi terbesar Koko? Kayak apakah ada konten kreator atau mungkin orang-orang terdekat yang bisa menginspirasi, oh
gue harus terus bisnis, gue harus terus invest. Dan Mungkin Ko Andrew kali ya. Ko Andrew kali ya. Karena Ko Andrew kan juga investor kita di Shifluencer. Jadi dengan seringnya aku ngobrol sama dia, secara nggak langsung aku jadi terikut mindsetnya sama dia. Dia orang yang bisa merubah mindsetku dari kayak all in crypto. Tahu gak sih aku 2021, yes 2021 sampai 2024 itu 90% asetku tuh di kripto. Baru-baru tahun ini aja nih aku exit lumayan banyak, walaupun masih ada di dalam karena nyangkut nih. Malah harusnya aku exit dari dia. Terakhir aku keluar setengah itu pas dia di 125.000 tuh Bitcoin. Setengah aku keluar, terus aku masih berharap kayaknya bisa lagi nih. Ternyata nyangkut nih sampai ke bawah gitu kan. Aku rata-rata BTC di 85.000. Sekarang kan di 63.000 tadi pagi aku cek kan. Jadi masih nyangkut, tapi ya nggak apa-apa lah. Tunggu next cycle aja. Cuman dia orang yang membuat aku yakin bahwa enggak dong, sebenarnya untuk kamu bisa sukses dalam hidup ini, kamu mending punya bisnis gitu kan. Walaupun mungkin profitnya itu tidak instan jeber naik 1000% dalam sehari, tapi yang penting steady. Dia bilang kamu cukup punya growth 30% aja setiap tahun, itu sudah bisa buat kamu jadi super kaya in long run. Dan dari situlah akhirnya oke, duitku dari kripto aku tarik semua, dari saham udah kosong aku sekarang, aku invest ke bisnis dan memang proven dari bisnis itu itu bisa jauh berkali-kali lipat daripada saham yang istilahnya aku bahkan nggak bisa kontrol loh. Tiba-tiba ada kebijakan Kementerian Keuangan kayak gini, IHSG anjlok lagi. Nah itu kan kamu mau kerja sekuat tenaga, nggak bisa orang duitmu di dalam berharap sama negara dong istilahnya. Dan jangan pernah menaruh uangmu dan kamu berharap orang lain yang bekerja untuk kamu sampai bisa grow kan. Investasi kan banyak sekali, nggak mesti high risk seperti itu kan. Nah kalau aku perbanyak income, ya udah masukin nanti misalnya ke obligasi, kemana yang ya diversifikasi lah. Tapi memang sekarang majority aku masih ke bisnis sih. Masih ke bisnis, yes. Memang benar, setiap uang yang kita masukin balik lagi ke bisnis itu akan membuahkan hasil asal kita benar gitu ya strateginya dan benar-benar dikerjain gitu bisnisnya. Aku 1 rupiah pun belum narik dari Shifluencer. Udah jalan 2,5 tahun belum narik dividen 1 rupiah pun. Kita nariknya mungkin setelah tahun keempat atau tahun ketiga. Jadi aku pure sekarang masih hidup dari uang endorsement doang. Oke. Ya, yang 20% itu tadi ya. 20% tadi, tapi udah cukup lah ya, nggak usah banyak-banyak. Nah tapi rencananya sih kita mau narik dividennya mungkin di 2 tahun lagi paling. Kedepannya apa sih plannya buat Kosem mungkin dan bisnisnya? Shifluencer pastinya kita akan maksimalkan, kayak contoh kayak sekarang member kita di Shifluencer mungkin 2.000 orang. Kita tahun ini targetnya ke 10.000 atau bahkan 20.000 orang. Tapi kita lagi perbaiki dulu produknya. Intinya tahun ini tuh adalah tahun scale upku. Buku dari 30.000 penjualan kan, kita tahun ini pengennya di 300.000 sold buku di total semua ya, total semua. Jadi nggak mau terlalu banyak lini bisnis lagi yang kayak testing A lagi, testing B lagi, udah capek banget. Apa yang sudah works kita double down, iklannya kita double down karena iklan kita sekarang ROAS-nya kali 10. Jadi kita lagi mau memaksimalkan gimana per iklannya tuh ROAS-nya bisa jadi kali 15. Terus juga jumlah konten yang diupload lebih banyak lagi. Aku tahun ini targetnya sehari upload 3 video, Teresa. Tahun lalu aku cuma sehari 1, tahun ini aku bakal 3 setiap hari. 3. Karena sekarang udah banyak banget kayak misalnya aku di apa namanya dipotong-potong ya kan, videoku kayak podcast ini nanti akan di clipping juga, itu kan bisa jadi konten lagi. Terus clipperku juga udah jalan banget. Mungkin kalau kamu sadari, mungkin beberapa masuk ke FYP-mu. Itu juga lagi gila-gilanya aku clipping itu bisa ratusan juta views setiap bulan juga dari clipper sendiri. Jadi tahun ini tahun scaling upku. Secara exposure ke Samuel Christian nambah semua. Secara bisnisnya pun kita akan double down. Modalnya akan diputar lebih banyak lagi. Emas hoki misalnya untungnya seberapa, beli lebih banyak lagi aset emas ya kan, supaya ketika customernya lebih banyak lebih bisa menjual lebih banyak, misalnya kayak gitu. Ya pokoknya scaling up. Last question nih kok sebelum kita penutupan ya. Ini sebenarnya aku pengen tanya dan representatif mungkin dari orang-orang di rumah. Kalau misalnya Kosem ini bisa ngasih advice ke Samuel Christian dulu, what would you say gitu? Apa yang akan Kosem infokan? Mungkin kayak beli Bitcoin gitu. Apa nih kira-kira? Oke. Pertama, jangan serakah, jangan FOMO, jangan meresikokan uangmu yang sudah susah kamu cari. Karena mungkin aku nggak tahu, kamu pernah dengar nggak ceritaku yang aku invest ke Coin Michin 200 juta tiba-tiba jadi 15 M, jadi $1 juta, dan saksi yang melihat walletku $1 juta tuh ada banyak sekali waktu itu, termasuk Joy di depan mata. Dan di malam itu pas aku punya saldo $1 juta itu, aku panggil semua temanku makan. Aku bilang udah, aku traktir malam ini Korean barbecue, aku bayarin semua. Tapi karena serakah itu aku bilang wah besok pasti ke 100 M nih uangku gitu kan, berpikir jadi $10 juta nih. Aku nggak tarik, akhirnya besoknya jatuh.
Dan aku masih berharap dia masih bisa rebound, jatuh sampai akhirnya aku nggak mendapatkan 15 M itu semua dari keserakahan. Dan aku sudah berkali-kali seperti itu, masuk ke koin-koin gak jelas gitu kan, berharap dengar FOMO sana sini. Dan toh juga ya aku pernah margin call juga sampai miliaran gitu loh. Jadi kayak menurutku dari sekian banyak kerugian yang aku pernah alami itu berakar dari FOMO dan serakah pengen cepat kaya itu. Dan kalau aku bisa ulang semuanya di masa lalu, ya udah, harus bisa merasa cukup, harus bisa enough gitu loh. Karena mau sampai berapa sih duit yang kamu mau dapatkan. Dan di titik sekarang pun ya, pertambahan nominal uang yang aku dapatkan sekarang itu sudah nggak bisa buat aku lebih happy lagi. Kayak udah nominal ya uang aja gitu loh yang nambah-nambah di sana. Sekarang lebih yang kayak aku tuh malah happy-nya ketika mendengarkan testimoni dari muridku yang hidupnya berubah. Atau kayak misalnya sesimpel kayak kemarin aku habis beli mainan Demon Slayer misalnya. Hal sekecil itu udah bisa buat aku happy loh. Kayak oh iya, bukan karena punya uang berapa. Nah jadi itu yang sebenarnya yang perlu kita apa ya, lihat bahwa apa yang kita miliki saat ini itu sebenarnya sudah lebih dari cukup loh, asalkan kita bisa bersyukur. Justru ketika kamu mau sekaya apapun, kalau kamu nggak bisa bersyukur, kamu mau more, ya itu namanya kamu tetap belum sukses sih. Itu kalau di pandanganku ya. Jadi lihat ke impactnya, lihat apa yang kamu punya dan kamu syukuri hal itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Oke. Thank you so much Kosem. Thank Thank you. you insight-nya. Thank you.